Halo Sobat YouTube, ketemu lagi dengan saya di channel ini. Kemarin kan kita sudah review multitools Harheld HRC78 itu, yang saya kasih julukan Letterman 200 ribuan. Kali ini kita akan review di lapangan bagaimana sih performa dari multitool Harheld ini. Secara model sih ini sudah bagus, tapi ya gimana ya, harus diuji coba langsung di lapangan. Ini benar-benar bagus atau benar-benar bisa digunakan untuk atau relevan dengan situasi ketika di lapangan atau tidak. Oke, mari kita coba. Oke, yang pertama kita uji dari multitools ini adalah tools gergajinya. Kalau kalian sering beraktivitas di outdoor dan bukan area urban, baiknya mencari multitools yang ada gergaji, karena tools seperti gergaji dan pisau itu akan menjadi tools yang lebih sering digunakan ketika berada di outdoor. Jadinya saya akan mulai dari menguji performa gergaji multitools ini, apakah worth it atau tidak. Kita coba mulai untuk menggergaji dahan kering yang ukuran kecil kayak gini ya. Ini gimana performanya, kita mau cek. Menurut saya ini gergajinya kurang bagus ya kawan-kawan ya. Ini malah kayak ngerasa nyusahin pakai gergaji ini. Mending saya patah langsung ini dahan kering daripada saya gergaji-gergaji seperti ini. Oke, mari kita coba beralih ke dahan yang lebih besar. Gimana sensasinya ketika kita menggunakan gergaji ke dahan kering yang lebih besar ini? Menurut saya mata gergajinya ini lumayan tebal, dan mungkin itu juga yang bikin sering nyangkut. Kemudian untuk menggunakannya sebagai gergaji memang lumayan menguras tenaga ya kawan-kawan. Kalau saya sih untuk sensasinya saya kurang cocok dengan gergaji ini. Kalau saya mau kasih nilai sih dari 1 sampai 10, saya cuma bisa kasih nilai 4 untuk gergaji ini. Hanya saja saya belum pernah coba Letterman secara langsung, yaitu tools Letterman. Apakah ada perbedaan yang signifikan? Tapi kalau untuk kategori bisa digunakan, ini bisa digunakan sih. Hanya saja ya sensasinya nggak enak. Gergajinya kurang tajam menurut saya. Kemudian ini mata gergajinya nanti saya coba lihat apakah bisa diasah atau enggak. Tapi dari matanya yang nyilang-nyilang kayak gini, ini agak susah diasah. Oke, kemudian saya coba ke dahan hijau untuk tes gergaji. Jadi tadi kita pakai yang kering dan sekarang ini dahan yang masih hijau ya. Kita tes apakah worth it atau tidak. Apakah sensasi tidak enak itu terjadi karena dahan kering. Dan setelah saya coba ternyata sama saja sih. Memang nggak enak digunakan ini gergaji. Mau dahan kering, mau dahan yang hijau sama saja sih. Tapi masih bisa cukup membantu. Contoh tadi kalau dapat dahan kering yang agak besar dan nggak bisa diinjak untuk dipetahkan, bisa digergaji sedikit menggunakan gergaji ini, barulah diinjak untuk mematahkan dahan tersebut. Jadi kalau pendapat pribadi saya, nilai untuk gergaji ini 1 sampai 10 hanya saya beri nilai 4. Kemudian kita lanjut ke pengujian tools, yaitu tools pisau dari multitools ini. Dan tools pisau ini jadi tools utama yang kita perlukan ketika membeli sebuah multitools. Untuk tes pertama kita akan coba untuk menggunakan pisaunya untuk menyayat. Jadi kita akan coba mengeluarkan sebagian besar material dari kayu ini. Untuk pisaunya sendiri sih memang sih tajam. Kemarin kita sudah tes, itu memang tajam. Tapi feelnya untuk mengiris itu saya kurang dapat ya kawan-kawan ya. Feel di genggaman itu terasa kurang nyaman. Tapi ketajamannya sih ini lumayan sebenarnya. Meskipun kalau dibandingkan dengan pisau ganso saya yang 60.000, kayaknya sih lebih enak untuk nyerut-nyerut seperti ini menggunakan pisau ganso yang 60 ribuan itu yang pernah saya review. Jadi pisau ganso yang pernah saya review 60 ribuan ini saya rasa lebih dapat feelnya untuk mengiris seperti ini. Dimana itu sayatannya lebih dalam dibandingkan dengan multitools yang si Harheld ini HRC78. Tapi masih boleh kok, masih boleh meskipun kalau untuk kenyamanan dari genggaman, handle dan sebagainya itu masih lebih enak menggunakan pisau lipat ya. Mungkin karena ini multi tools.
Yang saya share ini impresi saya ya kawan-kawan ya, karena sebelumnya saya hanya punya multitools dari Array yang warna merah, dulu pernah saya review, dan setelah itu saya belum punya multitools yang lain lagi. Mungkin referensi saya akan lebih baik lagi jika saya pernah coba multitools seperti Letterman yang asli. Jadinya menggunakan multitools ini kayak gimana ya, kayak untuk outdoor dan kegiatan-kegiatan seperti ini saya kayak merasa kesusahan ya, mungkin karena terbiasa menggunakan pisau bushcraft dan ini pisau lipat yang memang betul-betul pisau yang diperuntukkan sebagai pisau, dan berbeda dengan multitools ini yang punya banyak alat di dalamnya. Dan ini saya coba untuk carving kayu kering juga, hasilnya ya lumayan ya. Oke, kemudian kita lanjut ke tes untuk melakukan batoning. Jadi saya coba melakukan batoning dengan multitools ini. Sebenarnya ini tidak disarankan untuk dicoba, tapi saya hanya mau melihat ketahanan dari mata pisaunya ini, apakah bisa digunakan untuk batoning. Secara teori ini bisa, tapi memang saya memperhatikan ukuran dahan yang saya batoning. Oke, kita cek safety dulu. Setelah saya perhatikan ternyata ini mata pisaunya langsung oblak ya. Ini oblak. Nah, bisa kalian lihat kan ini oblak. Jadi kalau kalian punya multitools ini atau niat untuk membeli multitools ini, jangan pernah menggunakannya untuk batoning. Kalau enggak bakalan oblak seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut untuk membuat feather stick. Di sini saya juga kesusahan untuk membuat feather stick yang baik ya kawan-kawan ya. Mungkin karena pisaunya ini rada oblak gara-gara habis batoning tadi, makanya sudah kurang enak untuk membuat feather stick. Karena kalau pisaunya goyang-goyang itu gimana ya feelnya ketika kita seret itu kayak terasa tidak nyaman, dan akhirnya hasilnya kurang bagus seperti ini. Jadi untuk feather stick ini bisa, hanya saja memang tidak sebaik dengan pisau lipat seperti pisau lipat Ganso saya, dan juga pisau bushcraft seperti Morakniv ya, pastinya sih. Ini hasilnya jika saya zoom untuk buat feather stick menggunakan pisau multitools Harheld ini, dan kira-kira seperti ini hasil dari feather sticknya. Dan menurut saya sih ini kurang dalam gigitannya ya. Nah, dan ini kita bandingkan dengan pisau dari Ganso yang paling murah itu yang 60 ribuan waktu itu. Nah, ini hasilnya lebih bagus 2 kali lipat saya rasakan dibandingkan dengan multitools ini. Kemudian kita lanjut ke tes carving. Jadi ini saya akan coba buat sendok menggunakan multitools ini. Aneh gimana ya feelnya ketika buat sendok pakai multitools ini. Intinya yang saya buat ini sendok sederhana ya kawan-kawan, jangan harap yang mewah, yang penting bisa buat ngaduk kopi, ngaduk susu, ngaduk gula, udah cukup sih. Jadi ya kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian ini kan multitools ini punya kikir, dan ini saya akan coba untuk menghaluskan sendok yang saya buat menggunakan kikir bawaan dari multitools ini. Jadi kita coba kikir. Oke, dan hasilnya ini cukup halus ya. Jadi saya no komplain dah untuk kikirnya, ini sudah bagus menurut saya. Kemudian kita lanjut ke fire making atau membuat api. Jadi saya akan mencoba membuat api dengan multitools ini, dan masing-masing toolsnya kayak gergaji itu bisa untuk melakukan ini apa namanya scraping ferrocium rod. Kita buat alasnya dulu ya untuk buat api dengan ferrocium rod. Kemudian untungnya saya punya fatwood, jadi kita bisa mempercepat proses pembuatan api menggunakan ferrocium rod.
Jadi bagian dari mata gergaji maupun dari kikir juga itu bagian punggungnya bisa untuk scraping precision rod seperti ini. Karena saya punya fatwood, jadi untuk scraping ini tidak butuh waktu yang lama. Ini apinya langsung nyala ya kawan-kawan ya. Untuk scraping precision rod ini sudah lumayan bagus ya kawan-kawan ya. Sebelum lanjut ke review yang lain, setelah saya balik dari outdoor, ini saya bongkar ya mata gergajinya dan juga mata pisaunya. Tujuannya saya mau coba tukar mata gergaji dan mata pisau, tapi hasilnya kurang bagus. Soalnya kan itu si mata pisaunya itu oblak, jadi saya mau coba taruh di mata gergaji. Hanya saja ternyata kurang cocok, dan bisa kalian lihat itu ada damage pada bagian yang oblaknya itu. Jadi solusinya ketika oblak seperti ini, terpaksa saya menarik bagian pengancingnya agak ke atas agar pisaunya tidak oblak, dan kemudian saya mengeratkan bagian ini pengancing pisaunya itu lebih erat dari biasanya. Jadinya agak sedikit susah ketika dibuka, tapi setidaknya tidak oblak ketika digunakan. Jadi yang saya tunjuk dengan jari itu bagian itu yang kena damage gara-gara saya batoning. Jadi kalau kalian punya pisau ini jangan dibatoning deh, kalau enggak bakalan oblak kayak saya. Setelah digunakan untuk batoning dan juga untuk ini buat sendok dan carving dan segala jenisnya yang tadi saya lakukan, ini kita coba untuk mengiris kertas dengan mata pisaunya. Ini sudah jadi agak tumpul sedikit ya, tapi menurut saya sih ini nggak terlalu ngaruh sih. Bagian ini udah mulai agak tumpul bagian tengahnya, karena bagian itu yang paling sering saya gunakan. Mari kita lihat apakah dengan sedikit stropping bisa menyelesaikan masalah kita tentang ketajaman yang berkurang ini. Kalau di stropping dan bisa sayat kertas dengan mulus kembali, lumayan lah kalau kayak gitu untuk bahan pisau ini. Bahannya katanya stainless 450, tapi informasi tentang stainless 450 itu agak kurang ya. Yang saya tahu katanya sih digunakan untuk pisau dapur juga bahan stainless 450 ini. Oke, kita coba sayat kertas. Hasilnya ini sudah agak mendingan sedikit ya dibandingkan tadi. Kalau menurut saya sih ini sudah bertambah ketajamannya. Hanya saja ya beda dengan pisau ganso yang kalau habis dipakai di stropping itu mulus lagi. Ini kurang mulus sedikit. Kalau di ganso sih langsung satset sih kalau udah di stropping kayak gini. Oke, kita coba sekali lagi. Ini hasilnya dengan pisau multitools HRC 78 dan ini dengan pisau ganso. Ini beda sekali ya kemulusannya. Tapi dengan performa seperti itu saya rasa masih bisa saya terima sih. Karena di harga segitu jarang dapat multitools yang punya fitur seperti ini dan bentuk seperti ini. Jadi bisa saya bilang masih worth it lah. Oke, sekarang kita coba tangnya. Pertama di depan saya ini ada kayu bekas packingan ya. Kayu packingan biasa JNT, JNE, pokoknya ekspedisi. Dan ini kita mau coba tarik menggunakan tang jepit. Jadi bagian depan ini kan untuk menjepit. Gimana sih jepitannya? Kita mau lihat apakah ini si tangnya bakalan terbelah dua atau gimana. Performa tangnya untuk menjepit ini bagus menurut saya, dan juga bisa mengangkat ini si paku dengan mudah. Tapi ya memang ini sih kayu palet istilahnya ya. Ini kayu lunak yang digunakan untuk packing biasanya. Kemudian ini kita coba untuk cabut paku menggunakan multitools ini. Ini juga pakunya paku yang di kayu palet ini, biasanya paku-paku murah. Untuk packingan ini ya bisa ya. Saya cek ada nggak damage di bagian tang jepitnya, ternyata nggak ada. Oke, kita gaskan, gaskui. Dengan performa yang seperti ini harusnya tangnya ini masih bisa untuk membuka palet ini, packingan kayu dari ekspedisi ya. Kalau untuk EDC kalian bawa dan tiba-tiba ada yang mau dibuka packingan kayu, ya masih bisa menggunakan tang ini. Next kita lanjut, kita coba untuk bengkokin kanan kiri paku ini menggunakan tang ini. Jadi ini boleh juga ya, masih enak juga untuk ini bolak-balikin ini paku kanan kiri.
Jadi anggaplah kalau ini kawat dan kita lagi bentuk-bentuk jadi bentuk apa gitu kawat, ini bisa ya. Tang ini bisa, multi tools ini bisa. Dari aktivitas yang kita lakukan bisa kalian lihat tidak ada damage yang berarti pada bagian matanya. Paling cuma di bagian pinggirannya itu ada sedikit lecet, dan itu nggak ada masalah ya kawan-kawan ya. Kemudian bagian ini yang tengahnya ini kita coba untuk buka baut, tapi ini bautnya keras ya kawan-kawan ya. Intinya kalau ada baut yang mungkin lebih ringan, maksudnya nggak terlalu keras, bisa dibuka dengan multi tools ini. Kemudian lanjut kita mau coba untuk potong kabel menggunakan tang multi tools ini. Kan ada pemotong kabel ini, pemotong kabel, pemotong kawat. Ini bisa untuk putusin kabel seperti ini menggunakan tang dari multi tools Harhel 78 ini, yang bisa dibilang Letterman 200 ribuan. Kemudian bagian belakangnya ini ada yang untuk mengeluarkan serat dari kabel. Jadi kalau memisahkan kabel dengan seratnya bisa menggunakan bagian belakangnya itu. Dan ini hasilnya lumayan bagus ya kawan-kawan ya. Bisa kalian lihat di percobaan yang saya lakukan ini. Kemudian ini tes memotong kawat. Jadi ini anggap saja ini kawat, dan saya mau coba potong menggunakan bagian pemotongnya, dan itu bisa dipotong dengan baik ya kawan-kawan ya. Oke, kita lihat sekali lagi tampilan dari close up-nya. Dan bisa teman-teman perhatikan tidak ada damage atau tidak ada kerusakan pada mata potongnya. Saya nggak tahu sih kalau kita coba dengan ukuran kawat yang lebih besar, tapi ya namanya multi tools untuk EDC seperti ini biasanya hanya digunakan ketika kalian tidak memiliki benda apa namanya ini tang yang sesungguhnya, maksudnya benda utama tersebut fungsinya bisa digantikan oleh multi tools, namun tidak bisa digantikan seluruhnya, entah kalau itu multi tools yang mahal ya kawan-kawan ya. Kemudian selanjutnya ini saya mau coba toolsnya untuk memutus tali. Setahu saya sih ini untuk memutus tali, dan ini ada tali prusik ya kawan-kawan ya dari pisau ganso. Saya coba putusin, ini malah nggak mau putus ya. Mungkin saya salah paham dengan fungsi dari benda ini ya. Kalau ada yang tahu bisa kalian komen di bawah ya. Lanjut di bagian bawah ini toolsnya ada pembuka kaleng dan pembuka tutup botol ya kawan-kawan. Sayangnya saya nggak ada minuman botol maupun kaleng yang bisa saya buka, jadi ini saya skip aja ya. Kemudian di bagian ujungnya ini bisa digunakan sebagai obeng minus ya kawan-kawan. Jadi ini lumayan berfungsi ya, berguna ya, standar lah multi tools pada umumnya pasti ada yang kayak gini. Hanya saja nggak perlu diadu sih performa penutup botol sama si pembuka kaleng. Next di bagian bawah ini ada obeng plus, kemudian juga ada alat untuk jahit kulit kalau nggak salah, untuk ngelobangin kulit bisa. Tapi jahitan kulitnya saya skip dan kita akan coba untuk obengnya gimana performanya. Ya ini obeng plus seperti biasanya ya, bisa untuk membuka atau menutup ini apa mur atau baut. Bisa digunakan sih, karena bentuknya seperti ini makanya kalau berada di posisi yang sempit ini agak kesulitan untuk membuka baut ya, karena ini si bautnya ini berada pada posisi yang bisa kalian lihat sih, ini sempit ya posisinya, agak di dalam, jadinya untuk ngeluarin baut dan di posisi dimana ada halangan seperti ini akan agak susah. Kemudian juga ini ada tools gunting. Kalau nggak salah sih waktu itu saya sudah review ya, ini guntingnya. Guntingnya ini juga bagus, sejauh ini masih nggak ada kendala sih dengan gunting. Paling cuman saya pakai gunting-gunting kertas, belum pernah untuk gunting yang lainnya. Dan menurut saya ini sudah cukup bagus teman-teman. Oke, sekali lagi ini saya mau coba buat feather stick menggunakan kayu palet yang tadi saya pakai untuk percobaan apalah. Kalau kayu palet ini sih memang kayunya ini agak lunak ya. Jadi makanya saya jarang untuk review untuk memotong menggunakan kayu packingan, karena biasanya menggunakan kayu-kayu yang lunak, jadinya gampang untuk digerus. Beda dengan kalau sudah di alam. Nah di alam itu ya kadang itu kayunya memang yang agak lumayan keras dan sesuai dengan kondisi lingkungan, kira-kira seperti itu. Jadinya saya jarang menggunakan
kayu-kayu ini, kayu-kayu palet seperti ini, kayu-kayu bekas packingan untuk mendemonstrasikan membuat feather stick, karena sangat mudah membuat feather stick dengan kayu-kayu palet seperti ini. Bisa kalian lihat ini saya pakai pisau ganso, serutannya ini kayak nyerut mentega jadinya. Oke, kita beralih ke kesimpulan. Jadi saya langsung belak-belakan untuk kekurangan dari pisau ini ya, dari multitools ini. Kekurangan pertama itu ketika kita handle dan pegang tanpa sarung tangan dan menggunakan pisaunya maupun tools yang lainnya, itu terasa agak sakit di tangan ya, karena bentuknya yang agak kotak dan agak runcing pada bagian sisi-sisinya menjadikan genggaman kita kurang nyaman. Yang kedua, tools gergajinya menurut saya ini kurang bagus ya, kalau menurut saya. Makanya saya hanya kasih angka 4 dari 1 hingga 10. Saya hanya kasih angka 4 untuk gergajinya. Alih-alih menghemat tenaga, kita malah banyak kehilangan energi ketika menggunakan gergaji dari multitools ini. Jadi ini gergajinya kurang tajam menurut saya. Kemudian untuk ketahanan dari pisaunya ini agak kurang ya, karena untuk batoning ringan tadi saya rasa sih bisa dihandle sama pisaunya, ternyata tidak dapat dihandle sama sekali untuk batoning dengan lock yang ukuran seperti itu, dan juga ini kayunya bukan kayu keras ya. Untuk ketajaman pisaunya sih saya mau protes sedikit, tapi mengingat harganya, jadi ini sudah worth it untuk harga segitu. Tapi jika untuk pekerjaan yang serius, saya sarankan kalian untuk menaikkan budget kalian jika ingin membeli multitools yang berkualitas. Jadi ini saya hanya iseng dan coba-coba untuk membeli multitools yang berada di kisaran harga 200 ribuan. Namun setelah saya cek tes langsung di lapangan, banyak aspek yang menurut saya kurang, dan sebenarnya sih saya agak kecewa dengan performa dari multitools ini. Tapi jika mengingat harganya, ini adalah hal yang wajar. Multitools ini akan tetap saya gunakan, tapi saya akan selalu membawa pisau bushcraft maupun pisau survival saya. Jadi multitools ini saya merekomendasikan untuk kalian beli jika kalian iseng-iseng dan belum punya multitools dan ingin mencoba multitools dengan budget di bawah. Tapi kalau kalian ingin menggunakan dalam skenario serius, artinya kalian sering berada di lapangan, mending kalian naikkan budget kalian. Multitools ini juga cocok untuk mungkin yang doyan mancing, jadi untuk melepaskan kail atau sejenisnya bisa menggunakan multitools ini. Atau untuk kegiatan urban juga cocok. Untuk sekedar masak-masak di alam ketika ini lagi hiking atau apa ya, bolehlah dibawa. Tapi kalau untuk bergantung ke multitools ini, saya rasa sih saya kurang yakin. Dari review yang saya lakukan ini ada hal yang mengganjal yang saya rasa. Tapi ya kembali lagi ke kalian, karena yang penting dari sebuah tools adalah seseorang yang berada di belakang alat tersebut. Alias kita sebagai pengguna seefektif dan sekreativitas apa menggunakan sebuah tools. Hanya saja tools yang baik pastinya memberikan efisiensi yang lebih baik dibandingkan tools yang tidak berkualitas. Oke, jadi kira-kira seperti ini yang bisa saya review dari multitools Hardhealth 78 HRC ini, dimana saya juluki sebagai Gerber maksud saya Letterman 200 ribuan. Setidaknya bolehlah untuk pegangan untuk backup dari tools utama saya. Mungkin di kemudian hari saya akan menemukan kegunaan dan potensi lain dari multitools ini ketika saya gunakan beraktivitas di outdoor. Sampai di sini pembahasan kita. Like dan subscribe jika kalian suka, dan sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan dengan pembahasan menarik lainnya.